Bismillahirrahmanirrahim. Halo Ibu Mayang, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Fida, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Ibu Mayang. Apakah Ibu ada waktu hari ini? Saya sedikit ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Saya ingin curhat sedikit permasalahan yang saya hadapi sekarang. Ya Bu, kebetulan hari ini saya lagi tidak ada kegiatan. Kalau boleh tahu permasalahan apa Bu? Begini Bu, saya kan mengejar IPS di kelas 7 dan pas pertemuan pertama di kelas saya temui ada 5 siswa dari ke-16 jumlah siswa di kelas 7 itu belum lancar membaca atau mereka masih mengalami kesulitan dalam membaca. Kemampuan mereka hanya sebatas mengeja huruf yang pendek. Jika huruf yang panjang itu mereka sudah kesulitan. Nah, seperti itu Bu permasalahan saya di sekolah. Oh, jadi begitu. Ibu Iya. mengalami permasalahan yaitu adanya siswa siswa Ibu yang belum lancar membaca sebanyak 5 orang ya Bu? Iya betul Bu. Itu yang mengganggu pikiran saya Bu, karena dengan mereka tidak mampu untuk membaca, berarti mereka pasti juga kesulitan dalam mencapai prestasi akademik maupun mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Inilah Bu yang ingin saya bincang-bincangkan kepada Ibu Mayang untuk mencari solusi atas permasalahan saya ini. Saya sangat memahami keadaan Ibu Fida. Sebelum kita mencari solusi, apakah Ibu Fida mengetahui kira-kira apa penyebab sehingga sudah masuk jenjang SMP siswa tersebut belum lancar membaca? Oh iya Bu, menurut informasi yang saya dapatkan dari teman sekelasnya maupun guru SD mereka yang lalu, memang di antara 5 siswa tersebut ada yang masih kurang dalam motivasi untuk belajar. Selain itu juga ada faktor kurangnya perhatian dari pihak keluarga. Karena ada siswa yang hanya tinggal bersama neneknya, ya neneknya itu putus sekolah, jadi memang tidak ada perhatian dari rumah Bu. Oh, permasalahannya yang Ibu dapatkan adalah siswa kurang motivasi dan kurang perhatian dari pihak keluarga. Kira-kira adakah penyebab lain selain yang Ibu sebutkan tadi? Penyebab lain mungkin Bu ya, mereka juga kurang paham akan manfaat dari jika kita pandai dalam membaca tulis. Oh iya, mereka kurang paham akan manfaat jika kita pandai baca tulis. Berarti ada 3 penyebab ya Ibu yang Ibu temukan, yaitu kurangnya motivasi, kurangnya faktor perhatian dari keluarga, dan kurangnya pemahaman mengenai manfaat jika pandai membaca dan menulis. Jadi dari penjabaran penyebab permasalahan di kelas Ibu, kira-kira apa sih angka yang cocok, solusi atau rencana Ibu ke depannya untuk bisa menangani permasalahan yang sudah Ibu jabarkan tadi? Begini Bu, saya punya rencana. Saya akan memberikan motivasi kepada anak-anak tersebut untuk menimbulkan semangat dalam diri mereka, menimbulkan semangat intrinsik mereka, agar mereka mau terus belajar dalam meningkatkan keterampilan literasi mereka. Selain itu, saya juga memberikan fasilitas buku bacaan kepada mereka untuk mereka gunakan nantinya di rumah secara mandiri. Selain itu, saya juga meluangkan waktu setelah jam pelajaran untuk mendampingi, membimbing anak-anak tersebut dalam latihan membaca, mengoreksi jika ada yang salah, dan
membantu mereka jika mereka mengalami kesulitan. Rencana Ibu itu sungguh sangat luar biasa, sangat bagus untuk memberikan motivasi, memfasilitasi anak-anak tersebut maupun membantu mereka dalam latihan. Lalu, adakah solusi lain yang Ibu temukan untuk lebih memaksimalkan rencana Ibu ke depannya agar tujuan yang ingin Ibu capai bisa terlaksana? Rencana lain mungkin Bu, saya bisa berkolaborasi dengan teman sekelas mereka untuk tidak membuli, tapi justru membantu temannya yang mengalami kesulitan, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat, karena dengan adanya kolaborasi, saya rasa permasalahan ini akan terasa ringan. Kebetulan juga di sekolah kami tuh siswa dan beberapa guru tinggal berdekatan, Bu. Jadi, pentingnya berkolaborasi dengan guru yang bertetangga dengan siswa tersebut untuk memantau siswa khususnya yang kurang perhatian dari rumah, Bu. Luar biasa Ibu Muffidah atas ide-ide yang Ibu temukan. Terkait ide-ide atau solusi yang telah Ibu jelaskan tadi, namun atas solusi itu pastinya juga membutuhkan sebuah komitmen dari Ibu. Nah, kira-kira nih, komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar semua rencana Ibu bisa berjalan dengan baik dan tentunya di dalam komitmen itu juga Ibu tidak mungkin berjalan sendiri. Ya, jadi pasti Ibu membutuhkan sebuah dukungan dari lingkungannya, dari orang sekitar. Nah, kira-kira komitmen Ibu, kemudian dukungan seperti apa yang Ibu harapkan bisa membantu Ibu? Iya, betul Bu, atas permasalahan yang saya alami ini pastinya untuk mencapai hasil yang diinginkan membutuhkan sebuah komitmen. Mungkin saya bisa berkomitmen kepada diri saya untuk konsisten melakukan apa yang telah saya rencanakan agar anak-anak tersebut mendapatkan haknya dalam belajar. Serta dukungan yang saya harapkan pastinya dari kepala sekolah, dari siswa sekelas mereka, dan rekan sejawat untuk terus berkolaborasi demi meningkatkan kemampuan literasi kelima anak tersebut. Masya Allah Ibu Muffidah, baik Ibu, sungguh luar biasa percakapan kita pada sore ini. Mulai dari Ibu menghubungi saya untuk berbincang-bincang mencerahkan keluh kesah mengenai kesulitan yang dialami siswanya, kemudian Ibu sudah memaparkan penyebabnya, apa yang terjadi. Ibu juga sudah memikirkan nih beberapa ide atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Komitmen Ibu juga agar terus konsisten sangat luar biasa. Lalu bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apakah masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Terima kasih banyak Ibu Mayang atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ibu telah meluangkan waktu dalam berbincang-bincang, mendengarkan keluh kesah saya. Saya sudah merasa tenang. Setelah coaching dengan Ibu, permasalahan beban pikiran saya mulai berkurang. Saya merasa jadi plong, Ibu Mayang. Terima kasih Ibu atas kesempatannya hari ini. Sama-sama Ibu Muffidah. Sampai jumpa di kemudian hari Ibu Muffidah. Semangat yuk jadi guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Mayang. Tetap semangat. Semangat. Assalamualaikum. Hai Ibu Muffidah, apa kabar? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu Mayang? Bagaimana kabarnya Bu? Apakah sehat-sehat saja pada hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Alhamdulillah.
Oh iya Bu, apakah yang apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Kalau Ibu tidak sibuk, apakah kita boleh berbincang sebentar, Bu? Oh sangat boleh, kebetulan hari ini saya punya waktu yang kosong. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Oh iya. Yang sedang saya alami saat ini. Di antaranya, saya berharap dengan bercakap dengan Ibu Mufidah, saya mendapatkan gambaran dari apa yang harus saya lakukan dari permasalahan itu. Oh iya Bu, memangnya ada masalah apa Ibu Mayang? Sehingga Ibu ingin berbincang-bincang dengan saya pada hari ini? Jadi begini Bu Mufidah, siswa saya jika masuk di pelajaran saya itu tidak semangat untuk belajar, bahkan tugas yang diberikan tidak dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa gelisah dan merasa pusing, Bu Mufidah. Oh baik, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa ada salah satu siswanya yang kurang semangat ya Bu ya, dalam Iya. belajar maupun mengerjakan tugas, sehingga itu yang membuat Ibu pusing. Nah, lalu apakah Ibu Mayang sudah menelusuri apakah penyebab mengapa anak tersebut kurang bersemangat di kelas Ibu? Iya begini, sudah Bu ya, sudah memanggil anak tersebut untuk saya tanya mengapa dia kurang bersemangat belajar di kelas saya. Lalu setelah Ibu panggil, apa yang Ibu dapatkan? Begini Bu, anak tersebut mengatakan bahwa ia selalu larut malam tidur sehingga di sekolah dia mengantuk dan mengakibatkan kurang bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Nah, bagaimana kondisi ideal Ibu yang Ibu harapkan pada anak murid tersebut? Kondisi ideal yang saya harapkan ada pada anak tersebut saya berharap murid saya itu Ibu bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, bersemangat dalam mengerjakan tugas seperti pada umumnya murid-murid yang lain, teman-temannya di dalam kelas. Oh iya, kalau begitu Bu, adakah rencana yang Ibu bisa lakukan untuk meningkatkan semangat belajar anak tersebut? Begini Bu, mungkin saya bisa menasehati anak tersebut untuk tidur jangan sampai larut malam, memberikan motivasi lalu menggunakan metode yang menarik untuk meningkatkan semangat belajar murid tersebut. Baik Ibu Mayang, Ibu memberikan motivasi menggunakan metode maupun menasehati anak tersebut. Itu cara yang sudah cukup bagus, tetapi adakah cara lain yang lebih efektif untuk menangani permasalahan anak tersebut, Ibu? Kalau saya pikir-pikir Bu Mufidah, oh iya pasti saya juga harus berkomunikasi dengan orang tua untuk memantau anaknya di rumah agar tidak terlalu larut malam tertidur. Itu mungkin langkah yang bisa saya lakukan. Oh iya betul Ibu ya, orang tua lah yang paling berperan di rumah dalam mengawasi anaknya. Lalu kapan rencana ini akan Ibu lakukan? Rencananya tentu dalam waktu dekat ini Ibu Mufidah saya harus memanggil orang tua siswa tersebut untuk mengkomunikasikan permasalahan yang dihadapi anaknya. Lalu tentunya menerapkan model pembelajaran dan metode pembelajaran yang lebih memotivasi lagi, membangkitkan semangat belajar anak tersebut.
Baik, ya masih ada lagi Bu? Ya, saya kira itu Bu Mufidah. Oh ya. Kemudian Ibu, apa komitmen yang ingin Ibu lakukan untuk kelancaran rencana Ibu itu? Saya harus konsisten, karena sesuatu yang konsisten itu akan berbuah manis. Mengupdate ilmu, mencari cara menangani siswa dengan permasalahan seperti ini. Oh ya, baiklah Ibu. Baiklah Ibu Mayang, apakah ada dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Iya, Ibu Mufidah, pastinya perlu dukungan, apalagi terkait pimpinan dalam sekolah. Itu yang sangat saya butuhkan, rekan sejawat saya untuk bisa menjadi tempat berbagi pengalaman, terutama kepada guru senior, meminta pendapat mengenai apa yang harus dilakukan dalam menangani murid yang dengan permasalahan yang seperti ini. Baik Ibu, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya. Bagaimana perasaan Ibu Mayang setelah kita berbincang sejenak tadi ini? Saya merasa apa ya Bu ya, merasa cukup lega. Saya rasa apa ya, saya merasa senang sekali telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita hari ini. Syukurlah kalau Ibu Mayang merasakan seperti itu. Apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup itu Bu. Terima kasih ya Ibu Mufidah atas kesempatan yang diberikan untuk bercerita dengan saya, meluangkan waktunya untuk saya berbincang. Mudah-mudahan masalah yang saya hadapi di kelas bisa saya tangani dengan baik, dan alhamdulillah sekarang saya sudah ada bayangan apa yang akan saya lakukan ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bu Mufidah. Saya senang Ibu bisa mendengar cerita Ibu. Sama-sama Ibu Mayang. Semoga kita ke depannya bisa terus berbagi ya Bu. Sampai jumpa Ibu Amin. Mayang. Sampai jumpa Ibu Mufidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.